Ahmad Al-Muhajir itu. Maka Abah menantang hari ini kepada Gus Baha. Kalau Gus Baha bisa menemukan kitab, kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu adalah pernah hijrah dan ada buktinya, apakah itu dia dengan bukti filologi, apakah bukti arkeologi atau mungkin kitab, ya. Tetapi ada pada abad kelima, ya sahabat, atau abad keempat, pada saat hal itu terjadi, maka Abah akan berikan kepada Gus Baha. Silakan, ya, barangkali video ini sampai kepada Gus Baha. Abah berikan 200 juta. Wallah, demi Allah, ya. Saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan bukti autentik, atau barangkali, ya, kalau mau lebih dari itu silakan nego. Barangkali uang Abah tidak banyak, tapi Abah siap memberikan kepada siapapun 200 juta yang bisa menemukan bukti bahwa sesungguhnya adalah Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah pernah hijrah, adalah ke Yaman. Ya, teman-teman, Abah saya tuh menantang Gus Baha. Gus Baha melakukan mengklarifikasi bahwa nasab Habib itu fix cucu Nabi Muhammad, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini langsung dibantah oleh Abah Setu. Bahkan Abah Setu memberikan sayembara untuk Gus Baha, ya, seharga 200 juta apabila Gus Baha menemukan arkeologi ataupun dalil ataupun kitab yang menyatakan Ubaidillah cucu dari Ahmad bin Isa di abad kelima. Seperti apa ya teman-teman sayembara ini? Oke, kita ke videonya. Begitu banyak WA kepada Abah tentang bertanya tentang pernyataan tentang Gus Baha yang berkaitan dengan Ba'alwi, ya sahabat. Tapi sebelum Abah akan membahas sedikit tentang pernyataan Gus Baha mengisbat Ba'alwi, kembali harus panjenengan pahami, ya, bahwa di dalam kehidupan kita adalah di era ilmiah, ilmu pengetahuan sekarang ini, ya. Sekarang ada dua kelompok ulama, ya, yang pola berpikirnya adalah berbeda. Jadi dalam cara memandang kepada Ba'alwi ini, Abah melihat adalah bertingkat-tingkat orang dalam memahami, ya. Ada sebagian daripada orang yang tidak mau pusing dengan urusan itu. Yang kedua adalah orang yang senantiasa bertahan kepada status quo, ya. Dia tidak mau adalah segala kemudahan yang sedang dialaminya, yang diterimanya adalah berubah, maka dia tidak mau adalah berseberangan dengan arus, ya. Nah, yang ketiga adalah orang yang apatis, ya. Maka oleh karena itulah Abah ingin mengajak adalah pola berpikir kepada kita semua, wabil khusus adalah buat sahabat-sahabat PWI, adalah LS, ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah yang ada di Nusantara ini. Maka dan juga kepada sahabat-sahabat, ya, apakah yang sudah menolak Ba'alwi maupun yang masih adalah menerima Ba'alwi, adalah sesungguhnya seluruhnya panjenengan adalah sahabat-sahabat Abah semua. Kita adalah saudara. Tetapi yang Abah ingin mengajak adalah kepada kita adalah berpikir dengan pola ilmiah di akhir zaman. Karena Abah kasih tahu bahwa sesungguhnya peradaban bumi, peradaban manusia adalah akan terus oleh Allah dirubah, sahabat, sesuai dengan tingkat kecerdasan akal, wawasan manusia berpikir, ya. Maka itulah Abah sering ulang-ulang bahwa isi Al-Quran mengisahkan tentang dari mulai diawali dengan Nabi Adam dan diakhiri dengan baginda Nabi Muhammad, sesungguhnya adalah tentang kecerdasan, ya. Maka sesungguhnya pada dasarnya Allah akan terus membuka wawasan kepada kita manusia tentang kecerdasan, tentang ilmiah, pola pikir ilmiah di dalam kehidupan. Maka sekarang pun sahabat, dalam berbagai hal, maka panjenengan jangan aneh. Sebelum Abah membahas tentang pernyataan Gus Baha, Abah akan lebih menjelaskan dulu adalah tentang dua kelompok ulama yang sekarang ini, ya.
Ada yang dengan pola pikir adalah ulumuddin, ada monodisiplin, dan ada yang sudah berkembang secara ilmiah karena mereka sudah mengalami pendidikan. Mereka bukan hanyalah lulusan pondok-pondok pesantren yang mahir adalah membaca kitab kuning, tetapi adalah mereka-mereka yang sudah merasakan adalah bangku kuliah, merasakan proses adalah ilmiah di dalam kehidupan, ya sahabat. Maka orang yang semacam ini tentu pola berpikirnya berbeda dengan orang yang hanya bersandar kepada ulumuddin dengan monodisiplin, yang pada dasarnya adalah merupakan gambaran daripada orang-orang yang taklid buta, yang merupakan masih berpegang kepada ulama-ulama abad pertengahan. Wahai saudaraku Nusantara, hari ini adalah merupakan abad adalah ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang adalah dia tidak mau berubah dengan berubahnya ilmu pengetahuan, maka pada dasarnya adalah merupakan sebuah kematian akal, adalah merupakan sebuah tidak akan memiliki kecerdasan logika berpikir. Walaupun kalian belajar ilmu mantik sekalipun, logika berpikirnya adalah masih sangat kolot, sahabat. Maka inilah buat Abah bicara pada siang hari ini adalah baik kepada orang yang sudah menolak maupun yang sudah menerima. Marilah kita menolak dan menerima itu adalah dengan landasan ilmiah, bukan menolak karena kebencian, ataupun menerima bukan karena adalah taklid buta. Pada dasarnya Allah telah terus mengembangkan, sahabat. Dari Homo erectus sekarang kita menjadi Homo sapien. Jadi manusia-manusia sebelum Nabi Adam, ya, dengan landasan volume otak adalah hanyalah 800 gram. Kemudian adalah Nabi Adam, generasi yang pertama memiliki yang disebut dengan manusia, adalah memiliki otak adalah sudah 1200 sampai 1500 cc atau 1500 gram. Maka itulah landasan Nabi Adam, ya, sampai ada malaikat berkata wa 'allamal adama subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Adalah ketakjuban malaikat kepada makhluk yang bernama Adam, ya, yang memiliki kecerdasan, yang sudah mampu memahami wa 'allamal adama asma'a kullaha. Adalah Adam yang sudah berpikir adalah ilmiah. Bayangkan oleh kita, kakek kita adalah sudah merupakan makhluk yang dengan prototipe adalah manusia-manusia yang berakal. Dan memang tujuan daripada Allah dalam Al-Quran, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, ya, afala ta'qilun, akan membawa bahwa agama ini adalah memang harus kita adalah mendahulukan, adalah kita harus tidak boleh keluar daripada landasan ilmiah. Itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Dan sesungguhnya kata Allah, kebanyakan manusia adalah akan mengambil segala sesuatu itu adalah hanya dengan sangkaan. Padahal kata Allah, inna dhonna la yugni minal haqqi syai'ah. Dan ketahuilah sesungguhnya zon itu tidak akan bisa menunjukkan kebenaran sedikit pun. Wallahu adalah alimun, sahabat. Allah yang menegaskan sesungguhnya Allah maha mengetahui. Mengetahui itu adalah ilmu. Maka itulah ilmu bukan hanya sebatas tahu, sahabat. Ilmu dari kata alima, ya, ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Maka diharapkan pada penghujung daripada ilmu itu adalah kalian adalah maklum. Dari alima sampai ma'lumun adalah sebuah proses pembelajaran, adalah bagaimana membuka pola pikir dan wawasan. Maka sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dan juga sahabat PWI LS Nusantara dimanapun berada, maka jangan aneh kita sekarang menyaksikan dua kelompok ulama yang berbeda pola pikir. Yang pertama masih berpegang pada monodisiplin, adalah ulumuddin, adalah dengan ulama-ulama dengan filsafat keilmuan abad pertengahan, adalah hanya melakukan menggunakan taklid buta, dan dia tidak mau keluar daripada zona nyaman yang dia hadapi. Maka oleh karena itulah sekarang muncul adalah pernyataan, kalau seandainya adalah yang Abah dengar muncul dari Menteri Agama, Abah mengerti. Karena Abah secara pribadi sudah tahu beliau, kalaupun beliau adalah masih seolah-olah adalah mengakui Ba'alwi itu adalah Duriyat Rasul, hanya sebatas sebagai penghormatan dan tidak mau beliau sebagai adalah pejabat negara adalah membuat keributan. Tetapi secara pribadi Abah mengerti tentang pola dan
prinsipnya, karena Profesor Nazaruddin Umar adalah seorang profesor yang cerdas, ya. Karena pernyataan beliau sebelum menjadi Menteri Agama dan pernyataan beliau setelah menjadi Menteri Agama agak berbeda, sahabat. Itulah bedanya, kita harus maklum kepada orang-orang yang duduk pada mendapatkan posisi sebagai adalah pejabat publik, tentu adalah tidak boleh menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan status quo, dengan arus, sahabat. Tetapi ada juga pernyataan ulama-ulama seperti adalah Abdul Somad, adalah pernyataan seperti adalah juga Gus Baha, adalah merupakan sebagai juga adalah Kiai Miftahul Akhyar, dan tokoh-tokoh lain, Buya Yahya dan lain sebagainya. Maaf ya, adalah mereka tidak salah, tetapi landasan pola mereka adalah berpikir kepada ulumuddin monodisiplin, ya, yang bersandarkan kepada filsafat ilmu pengetahuan abad pertengahan dengan menggunakan landasan taklid buta. Ia tidak mau berubah, ya sahabat. Adalah kebanyakan dari mereka adalah bukan peneliti, mereka adalah pembaca, mereka adalah penikmat. Maka segala apa yang mereka baca dan juga apa yang mereka dengarkan dari paparan orang lain, tetapi kalau mendapatkan dari sumber yang salah, karena tidak semua berita itu adalah benar. Sebelumnya di Jauh di Mata, Sedap di Hati. Wah, H-4 Valentine ini. Deadline maka disinilah seseorang itu adalah apakah dia memiliki jiwa adalah peneliti atau bukan jiwa peneliti. Kalau jiwa peneliti adalah segala sesuatu informasi adalah menjadikan tantangan kepadanya. Bagaimana informasi itu adalah, karena diawali dengan alimah adalah pengetahuan, hanya tahu bagaimana dia sampai pada derajat adalah sampai wadaka ma'lumun adalah maklum kepada segala sesuatu itu. Dia membutuhkan sebuah proses riset dan ilmiah, penelitian. Ada segala sesuatu yang berkaitan dengan pengakuan, maka orang-orang yang memiliki landasan ilmiah tidak akan mudah, bukan dia syu'udon, tetapi dia landasan berpikirnya tidak akan menerima sebuah kebenaran kecuali kebenaran itu adalah dia uji dulu. Itulah kenapa dalam kitab Sulamut Taufik, dalam kitab banyak kitab, bahwa dalam perkara segala apapun kita harus tasawur adalah bagaimana kita, apakah kita menerima atau menolak. Landasan menerimanya adalah harus ilmiah, dan melandaskan menolaknya juga adalah harus ilmiah. Kalau tidak dengan ilmiah, maka kita telah memberengus adalah akal yang sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada Bani Adam, yang mana Bani Adam, Nabi Adam sebagai khalifah yang pertama adalah diberikan volume otak adalah 1200 sampai 1500 gram. Supaya apa? Manusia itu adalah berpikir, dan memang Allah mengajak kita adalah selalu berpikir. Ya, demikian pula baginda Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatin. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Baginda Nabi mengajak kita adalah bertafakkur. Tafakkur itu adalah berfikir. Berfikir itu adalah berpikir secara logis dan ilmiah. Karena memang kata Allah, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Karena kebanyakan manusia adalah yang di awal itu adalah diawali dengan don, sahabat. Maka tidak salah orang-orang yang bersandar kepada monodisiplin, ya, kepada ulumuddin yang landasannya adalah kepada fikih-fikih abad pertengahan. Pada dasarnya di sana adalah hanya akan dibahas tentang dosa dan dosa, ya. Tetapi adalah pada saat ulama-ulama yang kesini, sahabat, adalah merupakan ulama-ulama ilmiah yang pernah mengucap duduk di bangku perguruan tinggi, yang pernah membuat tesis, ya, yang telah melakukan sebuah riset penelitian. Daripada merumuskan persoalan kemudian membuat hipotesa. Dari hipotesa itu dia akan menguji hipotesa itu. Dia akan mencarikan data-data adalah untuk mendukung hipotesanya sebelum sampai dia kepada sebuah natijah. Apakah penelitian yang dia lakukan itu adalah sesungguhnya adalah menolak atau menerima. Maka demikian sahabat, dalam pola pikir manusia sekarang yang Abah saksikan, maka Abah tidak aneh, ya. Abah percaya orang-orang kayak Buya Yahya, orang-orang seperti Gus Baha, orang-orang seperti Uwas, orang-orang seperti Kiai Syukron Makmun, Kiai Miftahul Akhyar, ya sahabat, adalah orang-orang yang hebat dalam bidangnya masing-masing. Tetapi di dalam perkara yang lain, karena pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka sesungguhnya sehebat-hebatnya mereka, sahabat, tetapi dalam bidang ilmiah mereka ketinggalan. Gus Baha adalah orang yang luar biasa dalam ilmu tafsir, dalam ilmu fikih,
tetapi adalah dia bukan ahli dalam ilmu sejarah dan ilmu nasab, ya sahabat. Maka oleh karena itulah, dengan dibagilah manusia adalah menjadi adalah antara multidisiplin dengan monodisiplin, adalah dengan yang berpegang kepada ad-dirasah al-islamiyah, ya, dengan landasan adalah hipotesa. Ya teman-teman, itu dia tadi menurut Abah Setu ya, menantang Gus Baha dengan melakukan sayembara apabila Gus Baha menemukan atau meneliti dari sejarah nasab Habib ini ya, terutama Said Ahmad bin Isa mempunyai anak ya yang bernama Ubaidillah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini mungkin Abah Setu ingin ya memberitahu kepada Gus Baha untuk ya teliti dulu atau apa dulu ya, supaya mencerahkan masyarakat juga ya, seperti itu. Nggak langsung menjustifikasi bahwa ya seperti itu ya, langsung cucu Nabi gitu ya. Yang intinya harus meneliti dulu, tunjukkan kitab-kitabnya. Itu yang diinginkan oleh Abah Setu. Apakah tantangan ini didengar oleh Gus Baha? Kita lihat episode selanjutnya. Oke teman-teman, itu dia video kali ini ya. Semoga kita semuanya sehat selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Terima kasih, sampai berjumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.